Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi di BGST dengan rambut baru Farhan. Rambut baru Farhan hanya bisa dilihat di YouTube Info BDG TV. Tuh kalau si Rebung si Paran dia pas kernyata persis pisan. Ya, orang tekna sumpah anjing barau kebakar. Ulah kieu ngetek rada liar sih. Karena aing domba obi lobo pisan. Kita udah nyate ya. Iya, bau kebakar kayak yang tentara waktu itu ya. Urang kemarin kan muter-muter daerah dinya ya. Oh, Ke daerah tukang Daerah, kosambi teh ya. Urang penasaran sih urang hayang urang cobaan deh penting-pentingnya ka ditu ya. Embung aing. Ente urang tenantang maksudnya ningali si situasinya si suasananya si kumaha teu kudu ieu bari jalan we. boleh. Urang cobaannya. Oh, Karena kamari oge aya nu email Hmm. non. si BDG podcast teh. Si eta teh ngirimkeun nu si Aman. Dihandap. nonu di planet Namek. Oh, Kampung Kampung Gajah. Lain nu episode saacan Kampung Gajah kan urang ngajian tentang episode khusus Kampung Gajah tah. Hmm. Nah kan eta teh aya nu mengirimkeun foto teh geuning. Eta teh kan aya komunitasna tah Oh, ternyata. Komunitas mistis gitu. Indonesia atau apalah urang enggak ngerti lah. Dia ngirim video, urang teh nepi ka can bisa can ditonton urang sih Di email di DM. di email. Kurang lihat ya. Sok buka di email. Bisa Gimana? dimasukin ini ke Masukin, video. masukin. Belum anjing. Oh, ini video yang dulu, Chan. Yang mana? Video yang dulu yang pernah kita jadiin ini. Oh, thumbnail. berarti Enggak ini bener enggak bareng sama yang ngirimin waktu itu ya? Iya, tuh. Video yang dulu. Oh iya videonya yang dulu ya wargi Bandung yang belum lihat bisa ntar dimasukin aja sama si Farhan. Ya. Itu tuh video yang nangkep penangkapan kuntilanak warna putih. Dekat perosotan. Kelihatannya si yang ngerekamnya itu nggak sadar. Iya, Kalau- jadi dia tuh kayak lagi ngeliat sekeliling. Oh. muter Nah, tiba-tiba pas ngeliat rekaman deui meureun karek Ada. ini apa gitu. oh, yang ini mah Makanya yang udah versi di slow mo. karek di karek di Oh. naon karek di screen cap didinya. Katinggalina jeung beungeutna atau Henteu, rambut hideung bodas we. Oh. Enggak, tapi kenapa harus seragam semuanya tuh nutupin muka? Ya, Malu. enggak, karena belum mungkin ya bikin muka tuh susah. energinya juga anjing aing bisa goreng teuing ya teh bisa kasep teuing jadi kan lah. Oh ya biasanya berarti ya kenapa yang ketangkep di kamera itu nggak Selalu pernah nggak ada mukanya. mukanya karena minder mungkin Minder ya mungkin. belum sempurna, Belum sempurna. takutnya dibully kan. Belum pakai scarlet whitening. Tapi kan enggak, tapi ada juga beberapa ya hantu yang kelihatan aku ngelihat dia mukanya pucat. Ah, iya. Nah, Iya, ada juga. ada. Tapi Terus yang walaupun- mukanya hancur kan ada. Enggak, kalau biasanya yang mukanya pucat tuh kadang yang menyerupai enggak sih? Oh iya 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 sih, iya. biasanya. Yang menyerupai Terus yang seseorang. tinggal kepalanya doang ada. Kepalanya doang. Berarti tah eta nu hantu nu yang hantu kepalanya aja nggak ada badannya gini. Yang misah sama badannya gini. Aya meureun beungeutna. Ada, berarti dia Tutupan make naon, energinya sok. nggak cukup buat bikin badan. Iya nggak? Juga sih. Kan badannya misah. Iya. Badannya kan ketuk kemana? Betul. Kan kita udah tahu konsepnya Kil dari awal kita udah cerita konsepnya badannya itu nggak bisa nyari kepalanya sendiri sedangkan kepalanya teriakin ke badannya nggak denger. Betul. Iya, kemarin tuh ada ini webcomic gitu lah. Ada buatan orang Amerika. Jadi dia suatu hari lagi di rumahnya tiba-tiba ngeliat kepala melayang. Terus besoknya dia ngeliat ada badan juga lagi jalan-jalan tanpa kepala. Mungkin mereka saling mencari. Terus tiba-tiba di next beberapa minggu kemudian kejadian yang menyeramkan pun akhirnya terjadi. Mereka berdua bertemu. Tapi kebalik. Jadi kepalanya di bawah. Enggak, kepalanya di belakang, badannya ngadep depan. Padahal itu bisa diputer ya. Ini muter Iya. Harusnya bisa Jika diputer. ieu gini ngasupkeun ieu anjing. Baut. Berarti Bener eta, gitu eta si lehernya kurang kenceng kudu kan Muter sekali deh. Bener deh, Iya, sekali mana deh. kan apal si spion. Spion kan kadang lah muter leuwih teuing kan. Leuwih teuing kan. Analogina spion anjing. Analogina Tapi bener eta nu paling bener. Spion kan muter anjing leuwih teuing kan berarti kudu kendoran kan di leherna kan. Leherna di kendoran. Terus dibalikeun nepi ka posisi nu bener karek dikencengkeun deui. Ya kuduna gitu. Ngasupkeunna teu pas anjing. Nah ini juga warga Bandung kita tuh mau ngebahas tentang fenomena yang lagi ada tapi bukan di Bandung. Kebanyakan itu ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Daerah
sana lah. Nah, kalau nggak salah ya di urang selama di Bandung atau di Sunda gitu ya, walaupun katanya ada si makhluk ini tuh, tapi nggak terkenal lah di sini mah. Kayak apa sih makhluknya mah? Jadi kita mau ngebahas tentang fenomena yang ramai di TikTok yang nemuin video ada lampor tuh keranda terbang yang terbang gitu. Kumanya ini lucunya. Kok kebayanginnya lucu ya? Keranda terbang. Jadi nah katanya kalau menurut kepercayaannya mereka, kalau ada lampor di daerahnya mereka itu berarti bakal ada bencana atau ada yang meninggal katanya. Makanya kenapa orang-orang sana tuh selalu takut kalau ada lampor tuh takutnya ya kejadian setelahnya itu kan. Apalagi anak-anak biasanya nggak boleh keluar maghrib itu karena bisa ada lampor. Lamun di orang kan kolong wewe ya kan kayak gitu. Nah jadi kita bahas lampor. Nah kalau lampor ini kalau nggak salah ada beberapa nama juga gitu. Eta di si Ieuna katingali aya di turupan tuh si keranda. Enggak, jadi si lampor ini adalah keranda yang nggak ada kan biasanya ada tulisan tutup kain yang tulisannya la ilaha illallah itu kan. Kalau ini mah nggak ada, cuma kerangka besinya aja sama si bawahnya. Iya yang buat ngangkatnya itu. Nah, ini lucu ya, ini lucu. Ini kata si Kisah Tanah Jawanya. Itu tuh sebenarnya bukan melayang. Tapi itu tuh diangkat, dipanggul, cuma yang manggulnya nggak kelihatan. Tapi kan terbang. Enggak jadi karena nggak kelihatan jadi kayak terbang. Oh, kirain aing teh tinggi anjing jauh anjing. Orang nggak tahu sih. Tapi kalau yang di video itu nggak tinggi. Oh, cuman ngelayang doang ya. Ya kayak diangkat sama manusia. Orang mikirnya teh ya itu ditutupin sama ada tulisannya S anjing. Nah, Superman. Enggak, orang mikirnya teh ditutupin gitu tapi terbang gitu kayak iya, terbangnya kenceng. Terbang kayak pesawat gitu tuh. Enggak, mana mikir kalau misalkan itu ada kainnya rek kamanakeun. Sia tuh bisa nahan kainna lamun dipake ngapung emang. Nggak bisa di double tip. Nah, itu juga ada katanya ada beberapa daerah yang emang kalau ada yang mau meninggal biasanya di pemakamannya itu kan ada kerandanya. Iya. Kerandanya itu biasanya suka ngangkat sendiri turun, sendiri turun. Ya itu teh kalau kata mereka pertanda ada yang bakal meninggal di daerah situ katanya. Tapi ya maksudnya terbang tuh mungkin cuma segitu doang ya. Nah si lampor ini apa Kil? Mana sebagai ahli perlamporan. Tapi setahu orang ada juga di Sunda. Apa tuh? Kan kalau yang di Jawa tuh kan gak ada apa-apanya. Lampar. Kan lampor. Wow. Bahasa Jawa tuh. Enggak dong, di Sunda tuh pakai ijo-ijo gitu bentuknya, isinya ketan. Nah, baru-baru ini kata lampor mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen khususnya di TikTok. Tapi di TikTok orang nggak ada. Oh, di TikTok orangnya nggak ada. Ya, mungkin sama kan, orang nggak skip karena TikTok mana kan isinya cewek-cewek semua. Oh, tidak dong, tidak. Yang saya mah tidak. Yang saya mah tidak. Yang saya mah tidak. Cowok. Yang sakil. Kamu nggak dengar ya? Kayak kedengeran yang saya aja. Nggak, soalnya orang mah TikTok tuh satu-satunya sosmed yang paling bersih. Ya udahlah nggak usah ngomongin TikTok. Pokoknya di sini kita ngomongin lampor. Ya. Hal ini bermula dari viralnya sebuah video di TikTok tentang keranda terbang yang dipercaya sebagai lampor. Akun pengguna TikTok @bangjo_26 bang_jo26 ntar dimasukin aja videonya. Ya, membagikan sebuah video singkat yang menampakkan suasana suatu desa di Malang. Dalam video tersebut, akun itu melingkari sebuah benda yang diduga sebagai penampakan keranda lampor. Mengutip berbagai sumber dalam mitos Jawa, lampor adalah iblis dengan keranda terbang yang datang pada malam hari. Itu sebabnya di Jawa Tengah ada larangan keras untuk keluar rumah menjelang maghrib karena adanya lampor tadi. Nah, iya, sama lah kayak di kita dulu kalau wewe. Kalau wewe bisa diculik. Menurut mitos yang beredar, apabila ada warga yang keluar pada malam hari, ia bisa hilang di bawah lampor dan tidak bisa kembali. Sekalipun ada yang kembali, mereka akan kembali dalam keadaan linglung dan gila. Jadi sama kayak iya kayak kalong wewe. Tapi kalau anak diculik kalong wewe kan kalau ketemu yang dia teh nggak sadar dia udah hilang berapa hari kan. Tapi kalau yang gede gitu gila. Karena ditetein. Oh, saya udah gede ditetein. Ya kan katanya gitu kan. Anda suka pulang maghrib. Aku tidak. Ya saya kan nggak pulang maghrib. Ketika angin datang, kira lirik anjing. Oh, ada juga masyarakat Jawa yang percaya bahwa lampor merupakan anggota pasukan gaib Nyi Blorong. Kehadiran lampor ditandai dengan angin kencang dan laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Oh, angin kencang dari laut selatan
yang melewati sejumlah daerah. Ketika angin datang, masyarakat akan membuat suara gaduh dengan memukul kentongan agar Lampor tidak hadir ke kawasan itu dan menyebabkan pagebluk hingga kematian. Karena itu Lampor dipercaya menjadi salah satu makhluk goib yang konon bisa mengambil nyawa manusia. Kalau kata si kisah tanah Jawa mah kayak gitu, itu tuh bukan pertanda kematian lah, tapi Hawar-hawar Iya. bukan pertanda yang menyebabkan kematian, tapi pertanda kematian berarti dari situ emang udah ada yang sakit dan mau meninggal, Iya. katanya kayak gitu. Itulah Jika sekilas. manaskeun mesin benernya di mobil, ya manaskeun. Diangkat-angkat lah setting gitu. Oke, siap nih. Iya. Meh hampang aja sih. Meh hampang sih. Kan mun orang saecan mangkat kan manaskeun lah motor atau mobil kan. Ya karena dipanasan heula gitu. Kita diangkat-angkat lah setting mah. Ya. Nah itu warga Bandung ya, kita juga di episode BGST kali ini bakal membacain beberapa cerita dari warga Bandung yang mungkin gak akan terlalu serem juga, yang gak tahu juga sih, tergantung warga Bandung nangkapnya kayak gimana ya. Nah, kita juga udah jelasin dari kemarin, kita itu udah punya 3 layer. Sekarang kalau ceritanya nggak lucu, Ceritanya gak lucu. ya, kalau Kok gak lucu? kalau ceritanya nggak serem, si backsound yang serem. Kalau Ya. nggak backsound yang serem ya apanya lagi? Ih, Aing kemarin 3 layer naon 3 layer tuh kemarin teh konten. konten. Oh, konten yang nggak serem, eh, ceritanya yang serem. Kalau nggak ceritanya nggak serem, si backsound yang serem. Selanjutnya dari Tias Renia. Nama samaran ya ini ya. Ya. Assalamualaikum, saya Tias Renia. Saya mau bercerita mengenai pengalaman mistis saya 12 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya harus melaksanakan kuliah kerja. Saya harus melaksanakan kuliah kerja nyata di daerah Tasikmalaya. Namanya Cikatomas, Desa Lingga Laksana. Sebelum saya bercerita tentang KKN saya mau cerita dulu kalau saya pernah bermimpi ada harimau dan serigala datang ke rumah lalu menerkam saya. Sejak saat itu kepala saya selalu terasa berat dan mual. Desanya jauh sekali dari kota Tasik. Bahkan pasar pun cuma ada seminggu sekali tiap hari Selasa. Kebetulan kami dengan kelompok KKN kami berjumlah kurang lebih 15 orang lah. Yang wanita kebagian rumah kosong yang konon katanya yang punyanya sudah meninggal. Kalau saya cerita tiba-tiba kepala berat nih. Jadi kalau pas dia lagi nyerita ini kepala dia tiba-tiba berat. Nah kebetulan juga saya kebagian kamar di paling belakang sekitar 5 orang. Pertama kali saya ke rumah itu saya sudah merasa gak enak. Badan saya gak enak. Jadi gak enak badan, mengalami diare dan kepala pusing lalu mual-mual. Setelah pembagian kamar kami mulai beres-beres lalu istirahat sebentar. Setelah itu saya ketiduran. Namun baru saja tertidur tiba-tiba badan saya kayak ada yang nindih. Terus mulut saya dibekam dan ada yang berbisik. Lihat saja nanti. Saya langsung baca-baca surat semampu saya. Dan yang berbisik kayak berteriak. Dan saya pun spontan teriak. Yang lain kaget. Kenapa Ren? Gak apa-apa kata saya. Oh iya Min. Di belakang rumahnya itu ada sungai. Tapi gak tahu kenapa warga selalu melarang kami ke sungai tersebut. Tapi kami penasaran. Salah. Wah sudah salah ini. Salah. 1 minggu berlalu. Kami mengerjakan tugas KKN yang harus kami kerjakan. Suatu hari kami menemukan sungai yang mirip Green Canyon. Airnya hijau, ada batu-batuannya gitu. Pokoknya bagus buat dipakai loncat tebing, terus renang ke bawah. Sebetulnya gak jauh dari rumah tinggal kami, tapi lagi-lagi warga sebetulnya melarang kami ke sana. Hanya saja kami tetap berenang di sana. 2 jam berlalu kami asik berenang, lalu kami pulang. Entah kenapa di perjalanan menuju rumah, tanganku tiba-tiba membentuk seperti harimau sedang berdiri. Tapi waktu itu saya nggak hiraukan. Saya kendalikan seperti biasa. Oh berarti mungkin udah pernah kayak gini mungkin ya? dari mimpi itu kali. Iya. Malam harinya temanku bernama Devi tiba-tiba mendadak demam menggigil. Dan ternyata esok harinya beberapa temanku juga sama mengalami demam. Ada sekitar 7 orang yang demam. Dan saya pun demam. Ketika saya tertidur, tiba-tiba tanganku naik ke atas. Yang satu ke bawah membentuk seperti penari. Dan saya tidak bisa mengendalikan, lalu saya berteriak. Yang lain pun ikut panik. Lalu mereka mencari orang yang bisa mengobati. Saya diberi minum air doa oleh Pak RW yang juga bisa mengobati. Dan tangan saya bisa kembali seperti semula. Pak RW lalu bilang jangan main ke sungai lagi. Keesokan malamnya, saya seperti itu lagi.
Dan anehnya, di belakang rumah kami itu ada suara anjing yang terus menggonggong. Yang lain berdoa. Saya diusap-usap oleh teman saya, diberi semangat. Kok diberi semangat? Anjing. Ya Ari nyemangatin nih siap biar dia kuat. Ayo dance-nya bagus. Lepasin aja. Aku tahu kamu bisa. Ayo Jangan rumingkang. Goblok rumingkang. Jangan ditahan. Karena dia sandri. Indonesia mencari bakat. Mungkin bukan ngasih semangat, berarti kayak ngarepehan berarti. Ya, Ya maksudnya Ngarepehan apa ya bahasa Sundanya? bisa lah, bahasa bisa Indonesia. gitu boy. Semangat nanti lain. Yuk semangat bisa yuk nari lagi. Nggak gitu. Sejak kejadian itu, saya selalu tidur dengan memegang Quran di dada. Setelah kejadian itu, setiap saya keluar rumah, anjing-anjing liar selalu melihat saya sambil menggonggong. 1 bulan berlalu, akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Saya senang sekali bisa pulang dengan cepat, karena biasanya KKN itu butuh waktu sampai 1,5 bulan. Tapi sejak kepulangan saya, masalah malah muncul. Makhluk yang ada pada diri saya belum keluar. Ketika saya akan tertidur, tangan saya bergerak-gerak sendiri. Saya pun kesal sambil bergumam, pergi sia. Sambil saya pukul tangan saya sendiri pakai sapu lidi. Bukannya diem, tangan saya malah nambah ke atas. Persis kayak mau narik gitu posisinya. Bapak pun melihat kejadian ini dan langsung membacakan doa. Besoknya Bapak mengundang orang-orang pesantren untuk datang ke rumah dan saya diruqyah. Waktu saya diruqyah, posisi saya seperti kalong. Kadang-kadang membentuk ular. Difotoin sama adik saya, sampai saat ini saya nggak berani lihat fotonya. Lalu saya dibawa ke pesantren dan diobatin di sana selama 1 minggu sampai sembuh. Oh iya Min, sejak kejadian itu setiap sholat pasti saya terjatuh, apalagi kalau imamnya baca surat Anas. Badan saya langsung terpental aneh. Terpental. Aneh banget pokoknya. Setiap saya baca Quran saya menangis dan berteriak. Saya diobatin lagi ke salah satu kiai di daerah Ranca Ekek. Kayaknya beliau punya kekuatan gitu. Baru aja dipijit kakinya, rasanya kayak disayat pisau. Udah gitu leher saya ditekan sambil beliau berdoa. Dan saya heran, saya bisa mengeluarkan berbagai suara. Ada suara kuntilanak nangis yang suaranya tipis banget, suara ular, suara burung, suara monyet, suara harimau, suara buta teh raksasa ya. Suara raksasa ketawa, pokoknya banyak suaranya. Saya inget banget semuanya karena saya sadar, tapi saya gak bisa kendalikan. Ustadz bilang ini kalau udah 25 tahun baru sembuh. Dan bener Min, setelah 25 tahun saya sembuh. Selama setahun saya menderita tiap malam. Diganggu, dibisikin mau mati lah. Suara kunti ketawa lah, badan juga kayak ditindih-tindih. Pas sholat ada yang tarik kaki saya lah, macam-macam dah. Ganggu, gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi ternyata memang nyata adanya. Min sebelum saya sembuh, saya bermimpi melihat banyak harimau. Dan harimau-harimau itu jinak Min. Jadi ceritanya kita jadi sahabatan gitu. Mama sih pas waktu itu kayak percaya gak percaya sampai mau bawa saya ke psikiater. Tapi saya gak gila, buktinya sekarang saya dosen di universitas swasta ternama. Mudah-mudahan gak ngalamin lagi dan alhamdulillah gak pernah mengalami lagi hal semacam itu. Sekian dan terima kasih. Kisahnya nyata gak direka-reka sedikit. Aing merinding terakhir sih. Serem sih maksudnya. Aing anjir. Jadi mana banyak suara Ento lah, eta mah bot. ternyata saya memiliki banyak suara. Suara nasar. Ayah. suara nasar kan? Aing tadi mau ketawa kenapa coba? Kan yang tiba-tiba dia tangannya kayak yang nari gitu. Terus besoknya bapak ngundang orang-orang nih, lihat anak saya bisa nari. Lihat anak saya bisa nari. Hebat. Kepikirannya kadinya anjing pantesan sih kuat nansur anjing. Nggak, soalnya bapak saya mengundang orang-orang dan dia anak saya hebat. Goblok. Astagfirullahaladzim. Goblok anjing. Mana goblok like gila anjing. Aduh anjing tetot. Aing no di